Jadi kudu ono syarat iku. Harus S1. Jangan hanya S1 tok, harus santri yang mondok atau pernah mondok. Harus dimasukkan itu syarat itu. Ada nih sopa aku. Siap. Ingat ya. Ingat itu, kudu itu. Ingat saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Ingat ya bahwa semua tingkatan NU sampai ke bawah Ibnu harus ono syarat pernah nyantri di pondok pesantren. Pokoknya syarat mutlak yang tidak bisa tidak menurut saya. Kader NU sak badan otonomi kabeh di semua tingkatan sampai ke tingkat ranting wajib tahu mondok. Eleng-eleng. NU akan segera bubar kalau tidak loyal. Demikian pula dengan organisasi di bawah NU, Badan Otonom Laksana Lembaga. Bubarnya orang loyalitas. Kader Ibnu Wasem yang luar biasa. Kami ingin mencari cerita jenengan. Kita ini kan ngangsu, artinya kita datang ingin mendapat tambahan ilmu yang barokah. Monggo Gus waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tak coro bahasanya campurannya ya. Oke. Jadi cara Jawa boleh. Oke. Sembarang. Ibnu itu kan kader organisasi kader. Jadi saya cerita dulu. Waktu saya berapa lama ini? Oh, tak jam rapper. Sebagai organisasi kader sudah seharusnya, bukan hanya sewajarnya tapi seharusnya itu ya program-programnya semuanya harus mengacu pada pengkaderan NU. Nah, karena NU adalah organisasi keulamaan, organisasi kesantrian, maka sudah barang tentu sebagai organisasi kader dari santri dan ulama, otomatis ya santri itu senajan istilahnya itu pelajar atau apapun, maka Ibnu itu wajib santri, wajib orang istilah sunnah muakkadah barang orang keringanan itu harus santri. Siapa santri? Ada yang mereduksi istilah santri bahwa santri itu pokoknya wong sing cocok karo santri pesantren, wong sing cocok karo ilmune kiai. Menurut saya yo ora, itu setengah santri. Sejenis santri ya sing mondok. Oh. Sejenis santri ya sing mondok tenan. Banyak kata mutiara Gus yang boleh itu semua yang berakhlak itu santri. Nah, pokoknya mampu santri. Mampu santri. Cara aku kan itu setengah santri atau mampu santri. Sejenis santri tenan itu ya pokoknya santri itu ya sing mondok. Maka namanya pesantren, tempatnya santri. Ada orang tau mondok ya orang sejenis santri wong pesantren. Yes, bolah terserah nek mau menampakkan diri sebagai seorang santri ya serah apa ya wis. Terus kemudian
beda antara dulu dengan sekarang itu. Biyen itu sejenenge Ibnu itu lebih ke kebersamaan. Jadi pengkaderannya itu bangun rasa selain otomatis pendidikan kesantrian aja tapi bangun rasa sehingga antara satu dengan yang lain itu kekonconane persaudaraannya luar biasa sampai akhirnya nanti tua itu masya Allah keakrabannya luar biasa masih nyambung. ya itu setelah biyen ini penginane berarti Iya. Belum sekarang. loh itu lebih ke apa namanya ke ke kuantitas jadi itu krono bangun rasa sehingga lebih ke kuantitinya jumlahnya wah agar pengajian itu wah tahun 70-an, tahun 80-an Masya Allah. Setelah itu kualitatif. Nah, ketika Ibnu itu ke kualitatif tahun 2000 atau 92 ini akhirnya meninggalkan hal yang pertama tadi itu sing sifatnya itu bangun rasa. Jadi mau minterno akal dengan program-program sing wah ada apa sebenarnya pembelajaran apa lupa pada pembangunan moral, lupa pada karakter, lupa pada rasa. Akhirnya terjadi ketimpangan di mana kader-kader Ibnu pada zaman setelah dulu itu sifatnya itu pinter-pinter, top, tetapi rasa kepemilikan terhadap NU ini. Karena apa? Karena bangun rasanya ora mati. Makanya juga banyak kader yang setelah dari itu banyak nyalek. Jadi Begitu negara-negara politik NU ini silang. Oh, luweh nguati di dunia politiknya ke NU ini enggak. Tapi sebagai orang NU, sebagai pengurus NU, kita nggak boleh kecewa dengan itu. Itu resiko. Sanggep baik. Alhamdulillah lah, pengkaderan yang gede NU Ibnu itu berhasil. Jadi wong top dari kono, senang-senangnya lali karena NU. Ya, sekarang itu yang saya butuhkan untuk kekinian. Ada kembienan, ada kesetelah bienan, dan sekarang kekinian dan keakalan. Dan saya berharap dua-duanya itu dipakai. Yo kualitatif tapi yo bangun rasa. Sehingga kader Ibnu benar-benar memiliki NU, memiliki atau rasa ke-NU-an itu kental. Saya itu banyak sekali yang ketika dihadapkan pada dua pilihan antara loyalitas terhadap NU dengan kepentingan pragmatisnya dia, itu lebih ke kepentingan pragmatis. Saya gak hanya bicara politik nih. Pragmatisme atau pragmatiknya dia itu tidak hanya pada bidang politik, pada banyak hal, ekonomi, macam-macam. Sehingga kadang-kadang disindir NU itu orang patek memiliki orang patek duwe rasa NU sing kuat metu saka zaman bahasa macam-macam ngono. Di satu sisi yo ana duwe, di sisi yang lain itu yo ora. Artinya tidak 100% hal itu benar. Saya katakan demikian karena apa? Karena NU itu dimulai dari Ibnu, kemudian Ansor dan itu harus tahu betul bagaimana karakter NU sebagai organisasi sing moderat. Di mana konsekuensi sebuah organisasi sing moderat itu akan dituduh macam-macam. Kelompok kanan nuduh dekne iku ngiwa, kelompok kiwa nuduh dekne iku nganan. Itu konsekuensi.
konsekuensi lagi dari organisasi yang moderat itu harus berimbang, sehingga dia kadang-kadang kelihatan ngambang, paling ora rono ya ora rono. Lagi uang terus akhirnya anggapannya macam-macam, orang dia pendirian, padahal pendirian kita yaitu moderasi itu. Hanya itu. Saya rasa ada lah mestinya, cuma pelaksanaannya sing akeh sing itu ya NU. Saya rasa organisasi yang lain selain NU juga insya Allah juga masih banyak yang moderat, tapi yo ora koyo NU, ora koyo wong-wong NU. Jadi harapan saya ke depan kekinian dan keakanan kader IPNU pada dua hal tadi itu, satu secara kualitatif ditingkatkan keilmuannya, sembara kalire, mulai dari pengertian dasar IPNU sampai kepada NU-nya. Ini contoh ringan aja. Dulu itu di pengkaderan istilah-istilah itu sangat kuat, sehingga ono wong sing keliru sithik istilahnya langsung dibully. Sekarang itu enggak. Karena apa? Karena saking akeh wong sing keliru. Ngono. Sudah biasa. Contoh, saking akeh wong sing keliru. Jadi gini ya. Istilah aku mau menjawab istilah Pak Hasyim tadi. Perkara nek keliru bisa sithik. Itu bisa ketara keliru. Tapi nek kesalahan itu wis merata, wong bener iku lho malah dianggap salah. Salah jumpa. Ya panu misalnya Pak Hasyim iku ya. Wong lho panu sithik. Oh panu iki ketara isi rupane putih. Ngono. Iki rupane putih panu. Tapi begitu panu ning merata dadi putih, ana sithik sing durung panunen rupane coklat. Lho panu kok rupane coklat malah ngono. Ayo to. Iki istilah Pak Hasyim. Itu saiki wong krana kesalahan, kekeliruan, salah kaprah wis kadung merajalela, sehingga wong sing keliru dianggap bener, sing bener dianggap Karena yang keliru udah kakean. wis kadung akeh. Iki mau sing mau saya contohkan adalah istilah-istilah di dalam sing jeneng kepengurusan nek nggone NU itu istilah pengurus itu NU. Pengurus ranting, pengurus MPC, pengurus cabang. Nek lajnah lembaga atau yo neven atau badan otonom itu gak ada istilah pengurus, istilah kepemimpinannya itu pimpinan. Kolektivitas orangnya pengurus pimpinan. Pengurus adalah orang-orangnya itu, tetapi organisasi ini pimpinan. Pengurus PCNU, pengurus PC IPNU, artinya kolektif kepengurusan pimpinan cabang IPNU. Baru istilah-istilah iku ae saiki bocah-bocah IPNU saiki iki akeh sing ora ngerti. Jangankan kok IPNU, NU itu organisasi sing mestinya bukan organisasi kader. Dan banyak sekali wong-wong sing nggo dadi pengurus NU bukan dari kader. Bukan dari kader. Dia menjadi ketua asalnya mergo wakil ketua. Naifnya wakil ketua mau ikut jadi wakil ketua comotan, bukan sebagai kader, paham? Krono anak kiai, krono anak tokoh NU, padahal dia tidak pernah dikader di IPNU atau di Ansor, Fatayat atau IPPNU, tidak pernah. Ngerti nih gitu kan? Ngono mau. Akhirnya jadinya yang ngono. Bapak ketua Suriah. Oh istilahnya ketua Suriah tidak ono no. Rois Suriah diganti ketua Suriah. Istilah-istilah sederhana banget itu istilah-istilah seperti itu. Dan itu bisa kita lihat pidatonya tokoh-tokoh NU yang ada sekarang itu, baik di tingkat nasional maupun sampai ke tingkat ranting.
karena mereka bukan kader, kalimatnya ini mau. Itu sederhana tetapi menunjukkan bahwa dia itu bukan kader. Mulakno PBNU membuat madrasah pengkaderan MK, madrasah kader. Sing winginane ana PKP NU. Nah, sekarang gon NU dhewe di dalam sistem ada MK, madrasah kader. Saya rasa itu juga salah kaprah juga mestinya itu. Mestinya NU itu bukan organisasi kader. Muslimat bukan organisasi kader. Itu organisasi sing wis dadi. Tetapi salah kaprah yang saya benarkan. Jadi ono perkara sing mestine ora bener. Bukan saya benarkan. Lebih tepat aku menyadari menginsafi nih sampai terjadi sampai ono kaya ngono kuwi mergo apa? Mergo wis kadung ono keterlambatan. Misalnya begini. Di kepengurusan setiap tingkatan kepengurusan cabang NU, Lasem misalnya ya, TC NU Lasem. Pasti ada organisasi mbuh NU ne, mbuh muslimate, Badan Otonom Pelaksana Lembaga, mesti ana salah sijine sing stuck. Mesti. Terus delok iki ndi. Mesti ana sing stuck. NU Lasem, PC NU Lasem, sing stuck apa Ansor. Sehingga terjadi apa ya? Ono sing stuck, pengkaderan yang stuck. Pengkaderan yang bahkan bukan stuck, tidak ada pengkaderan. Soko Ibnu langsung jadi NU, Soko Ibnu langsung jadi NU, wah Ansor ya? Kadang nggak diurus dulu, langsung. Lah malah bahkan seperti itu, kan ya? Ya, tadi kan saya mencontohkan ada kelompok atau ada organisasi Badan Otonom NU atau Lasnah atau lembaga yang stuck. Maka PKPNU diperlukan untuk mengisi itu. Ya, sekarang ada MK Madrasah Kader itu diperlukan untuk mengisi stagnasi itu, supaya kekosongan pengkaderan mau itu bisa terisi. Sekali lagi bahwa saya sebenarnya tidak sepakat adanya MK dan adanya apa? PKPNU. Tetapi karena kebutuhan, ya monggo. Tapi mestinya itu bukan merupakan organisasi yang langgeng. Darurat. Sifatnya darurat. Jadi cara panitia ngono ad hoc. Ya ad hoc. Wis bar yo itu rampung. Wis bar rampung. Tapi kalau dibutuhno terus ya wis terus ae. Kalau dekaro apa itu? Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ya ngono iku, KPK ya. Asline kan ad hoc. Tapi karena menganggap bahwa kejaksaan dan kepolisian itu masih perlu dibantu, maka KPK masih dibutuhkan. Untuk Lasem sendiri jenengan dulu aktif dari tahun berapa? Wah, aku ku anggota Ibnu terkecil dan pengurus Ibnu termuda bahkan se Indonesia. Umur 15 tahun. Cabang umur 15 tahun. Saya itu dulu tahun 70 sekian. Itu aku melu. Bahkan saya peserta Batra terkecil. Batra. Ora saiki yo Rakut. Batra tingkat cabang. Makesta kan tingkat anak cabang. Dia anak cabang. Anak cabang Makesta, kemudian basic training, kemudian intermediate training, intra itu tingkat provinsi tetapi yang ditempatkan di keresdinan lebih bien, kemudian atra training itu pusat. Saya kira Makesta, terus Lakmut, terus Lakut. Untuk waktu dulu Bazain jadi pengurus, pernah nggak ketika di luar tanya langsung ke terbang? Oh nggak ada, Lasem itu kan NO-nya sudah cabang.
Tapi kan sekarang yang jujur dari kita, dari Ibnu langsung teman-teman itu banyak kan kader-kader Ibnu muda, apalagi Ibnu bahkan sendiri juga banyak yang tidak tahu kalau langsung itu memang cabang, kan cabang tertua. Itu perlu motor sejarah. Kira-kira Jadi, bagaimana? Jadi kita ini harus ngapain? Ya menjelaskan bahwa Ibnu dan organisasi di bawah NU yang berbendera NU, Badan Otonom Laksana Lembaga, itu semuanya mengikuti pada tingkatan NU-nya. Kalau NU-nya itu cabang, semuanya harus menjadi cabang. Lagi yang lucu Ansor itu, sekali lagi Ansor, NU-nya cabang, tapi Ansore gak ada diputusno sebagai cabang, gak di SK mulai dia ya sembola masalah. Ya. Jadi biyen iku Lasem tahun 60 ketika NU itu berdiri, ada 3 tokoh pendiri yang dari Lasem. Ya sejarah ya. 3 tokoh pendiri tadi itu mulai awal semenjak menjelang berdiri itu aktif. Nah, ketika pendirian dengan Surabaya, sing rawuh wong loro, Mbah Maksum karo Mbah Khol. Mbah Baidowi tidak rawuh karena udur syar'i. Tapi mulai awal wis nguati Mbah Baidowi. Sehingga beliau tetap dianggap sebagai pendiri. Istilahnya pendiri pasif karena tidak datang ke Surabaya. Tapi beliau sebagai motor penggerak. Bahkan setelah NU berdiri, Mbah Baidowi, Mbah Maksum, dan Mbah Khalil, 3 serangga itu luar biasa dalam pembentukan cabang-cabang, atau dulu belum ada istilah cabang ya, dalam pembentukan NU di daerah-daerah. Belum ada istilah cabangnya. Aku semua tuh awal-awal tahun 60 tahun Misalkan yang di Pekalongan, NU Lasem, NU Pekalongan, di Durungono Rembang, belum ada Rembang, Lasem. Nah, Rembang dulu ya ikut Lasem. Tapi kan sabare wis berapa tahun wis suwe. Kalau nggak salah Rembang Lasem itu kan cabang 11. Cabang tertua pertama itu Surabaya. Cabang kedua itu Blora. Terus Jombang. Terus mana-mana cabang 11 itu Lasem. Itu dari sambung NU loh. Rembang semester 100 loh. Dan yang mendirikan cabang Rembang adalah ulama-ulama Lasem itu sendiri. Mengingat bahwa wilayah kok Ombo ya sekono jong wis gede, langsung cilik-cilik ae. Iku kiyen ngono. Wis gede jong. Jadi segede akhirnya terus lebih menguasai kepengen apa dipak ya sembok kono. ampun. Ya aja lek. Nah, iku biyen ngono. Saya kira ora, saya kira malah kepengine oke dadi wilayahku. Biyen langsung kiai-kiai sepuh biyen gak jong iki. Lembang Ombo wis. Kowe kono lah aku tak ngurus papat ae. Sarang, Kragan, terus Luke Lasem, Pancur kan anyar. Riwayat apa jenenge tahun 26. Jadi tahun 26 Lasem itu tahun 26. Sehingga seluruh badan otonom laksana dan lembaga di bawah itu atau Neven NU cabang Lasem harus mengikuti tingkatannya cabang Lasem. Iku ya iya, contoh sipune Ansore niku Ansor Lasem melu Ansor Rembang lucu. Enggak, kalau ini tetap harus sampai. Ya. Kemudian pesan apa saya untuk kader-kader ini Ini aja ngilangi santri ini kok. Kader Ibnu harus mondok. harus mondok. Wajib mondok. Wis pokoke aja nganti ya pengurus Ibnu sing ora mondok. Sing ora tau mondok maksudnya. Pengurus Ibnu harus santri. Ora kena ora. Paling opo karakter kesantrian hilang. Padahal NU itu organisasi santri, organisasi kiai. Karena kudu dadi santri. Dadi santri kok mau dadi kawula. Dadi santri dadi kawula. Ono anak kiai kok ora dipondokno. Iku mulai cilik dene dadi pangeran, tua-tua dadi raja. Mesti murba asesa. Mesti egoistis, mesti individualistik. Menang-menangan diri. Mulakno sing jenenge kiai, anak iku mesti dipondokke. Senajan beliau sendiri iso mulang. Aku iso mulang anakku, tapi akhirnya jadi anaknya kan saka pangeran dadi raja. Kowe pondokke, kadang-kadang dipondokke ning kancane kiai dhewe mau.
atau bahkan ngene murid kiai ini dong aku titip anakku ya pondok nggonmu ya wah ngono kiai ora apa-apa sak nggonmu terus melu ngene kowe melu dalem ya mah kadang ngono kiai iku perlu nek anake mau iso dadi kawula nek dadi kawula nek ngerti rasane dadi wong cilik akhirnya ora murba sesa ora menang-menangan dhewe lha iku ana anak kiai ora tau mondok nyekel pengurus apa mbah ora tingkatan apa ora tau mondok tengok-tengok nang omah tok ya wis murba sesa karena apa rasa ora dibangun bahaya ana santri ibnu wajib santri ora ngomong ibnu tok ajane ya ibnu ya ansor iku wajib tahu ansor kok ora tahu nyantri ora tahu ibnu ora tahu nyantri ya salam Mas apa balon kudu kader ansor kudu ibnu dhisik lan aku gak sepakat ana dadi ketua kok ora tahu kader ora tahu dadi kader akhirnya ngerti-ngerti dia jadi wakil dhisik sudah ketua bahaya itu jadi NU kan nah NU ya otomatis sak pengisor kabeh ya jamaah ya jamaah senajan jamaah itu lebih menangan daripada jamiah ya daripada NU loh jamaah itu lebih menang daripada jamiah kadang-kadang terstruktur sampai PBNU perintah A daerah gak gelem kok manut ini kia lokale kok lokale apa jamaah bagaimana antara jamaah dan jamiah bisa kudu loro-loro ini makanya itu tadi itu saya katakan jadi ya kualitas yang oke ya untuk sistem supaya jamaahnya menjadi kuat strukturnya menjadi kuat untuk mencapai itu iki kadre iki kudu tenanan dan itu santri pengurus jadi pengurus itu loh kudu kader kudu santri terus sebelum jadi pengurus ada wajib pondok lho iya sampe mulai ibnu ngono kok mulai ibnu mas wajib mondok pengurus itu ora mondok ora santri iki ya akhirnya lah iya lah pengurus itu akhirnya jadi pengurus PBNU jadi pengurus Fatah ya anak ngono tapi tahun 91 masih jadi tuan rumah kongres Ibnu jadi kan peserta nego-negon Jombang 19 kan Jombang nego di Denanyar waktu semuanya pesertanya ya aku kemudian 91 jadi di Lasem pusat kegiatannya di Al-Wadah tapi sidang-sidangnya juga ditempatkan di berbagai tempat termasuk di PGA zaman sebelum ya Man Lasem itu salah satu tempatnya kemudian penginapannya di seluruh pesantren yang ada di Lasem itu ditempati untuk suasana santri banget oh kuat banget biasa masih inilah masih cukup kuat nilai-nilai pesantren makanya sekarang juga anak ketika anak itu sering kegiatannya di hotel daripada di pondok. Nah itu malah itu cuma kok ngono NU dhewe lho saiki NU mulai dikembalikan lagi ke pesantren. Ngono muktamar NU kok nggon di luar pesantren sana gitu. Aneh. Muktamar NU kudu dari pesantren ke pesantren kecuali darurat. Semarai pertama kali dalam sejarah. Muktamar NU orang dari pesantren yang pondok haji nanti asrama haji Dono Hudan Boyolali kemudian dilanjutkan dengan Makassar itu biar orang pesantren itu tapi ya menurut saya kecelakaan sejarah terus dilanjutkan lagi nih dengan Muktamar NU di alun-alun Jombang ya kalimatnya pondok Tebuireng, pondok Telak Beras, pondok tapi pusatnya ya dengan alun-alun jadi sebutannya ya Muktamar NU di alun-alun Jombang menurut saya itu kecelakaan sejarah sebaiknya ya dikembalikan ke pesantren acara-acara perhelatan organisasi itu sedapat mungkin di pesantren ono sing mencibir gue pesantren ini mesti dananya gede gue pesantren butuh dibangun WC lho iya bener loh NU ini organisasi pesantren deh
NU itu organisasi pesantren, Ibnu barang niku. Ya bila perlu pesantren malah mbok uripi kowe kok. Wis nguripi pesantren. Aja malah jaluk urip menyang pesantren. Kiai wis zahire wis rekoso mikir awake dhewe karo mikirno bojone sing papat. Ora ana sing akeh-akeh karupan wis direloki. Wah. Ya senajan ora ana kiai sing resula. Aku kosong kabeh gak ono. Orang santri sing meh melu ya ditampa kabeh. Diterima semua, enggak ada yang ditolak toh. Coba sama lara melu ini santri kiai sapa wis. Santri meh melu iki kiai sapa kiai kula nyuwun ngapunten badhe derek dalem ditampa. Sing penting kesediaan sego. Yo, nek kiai ini mangan sego dek njaluk roti ya aja. Kiai gak ono ngersula. Nguripi bojone papat, nguripi anake 19, nguripi sing nguripi santri-santri sing melu ngono. Nah, saiki santri ini sebetulnya pengertian. Masih lama. Sakit masih lama. Ya bisa, jaringan telepon. Ya, jadi intinya tadi setelah zaman dulu, setelah dulu Tapi enggak dan sekarang itu kadar kesantrian Ibnu ini bagaimana? menurun. Menurun. Aduh, Jauh. jauh. Dia niku mau karena moralitas, karena karakter dibangun, rasa dibangun, kesantriannya dibangun. Sehingga orang biyen pengurus itu sing ora santri kan. Biyen itu. Karena memang lahir dari perut NU, dari pengurus muslimat, terus sing saka pesantren. Terus akhirnya mau kualitas. Wahai santri kalah. Akhir pengurus-pengurus itu ora ono sing saka santri. Kecelakaan sejarah. Karena bicara kualitas. Nah, kualitas itu standar sing koyo ngono iku mau. Saya ketika Ibnu ini kan bukan hanya santri tapi pelajar, santri dan mahasiswa. Bagaimana kalau ketika Ibnu itu harus santri, dalam artian santri yang bagaimana? Ya kudune ya sesuai standar Ibnu kan ada standarnya toh. Jadi pengurus Ibnu ku yo wajib santri, tapi ya sing ngerti dunya barang. Ngono. Ojo kok terus standar loro mau sijine ku dunyane cuwanggih ora santri. Sijine ku swantri tapi ra patek canggih dunyane. Menurut aku ya sing pilih santrine iki. Contoh ini bicara loyalitas gitu. Tahun 86 Ma'arif Lasem itu waktu semono itu saya menjadi pengurus pendidikan Ma'arif. Ada 2 orang daftar masuk nego-negon Ma'arif SMP NU dan Aliyah NU. Wong loro iki sing sijine iki anake tokoh NU, tokoh muslimat. Semono wis rondo iki. Anake muslimat NU, dheweke dhewe ya bocah IPPNU itu. IPPNU. Sing sijine maneh iki ora duwe darah sama sekali dengan NU. Ya dia bukan kader, ya dudu anake sapa-sapa sing saka kaitane karo NU. Wes dibahas. Iku sapa sing topo cah? Nek ndelok nilaine cara saiki IP. IP-ne iku sing ora santri mau iku IP-ne tinggi. Sing iki rendah. Sing iki tinggi. Tapi sing iki kader. Sing iki gak. Akhir keputusan atas usulan saya dengan Ki Hamid Baidowi, akhir diputuskan kader lah yang diambil. Sing penting ono standar minimal. Cara saiki 2,5 lah gitu. Standar minimal 2,5. Angger wis di atas 2,5 ngene tambah wis kiai. Nek gak ono ya kepaksa juga iki, tapi sifatnya sementara. Berapa tahun sampai ganti. Boleh sing standar. Gitu. Alasannya apa? Kalau kader yang diambil, kalau guru yang diambil, guru atau TU yang diambil bukan dari kader Ibnu, bukan dari kader NU, iki akhirnya sekolahan iki diseni kan ngomong suara kader. Bahaya iki.
Saiki akeh lho ma'arif iku. Sing guru-gurune, sing TU-TU-ne bukan dari kader. Dan itu kecelakaan. Menurut saya kecelakaan sejarah. Mestinya diambil dari kader. Sehingga akhirnya wong saiki malas marang Ibnu. Lah aku wong nggone Ibnu yo anakku ginane nggone Ibnu yo buktine yo nyalon apa daftar ngono yo ora ditampa. Bener gak? Nah, itu masalahnya. Belum banyak, bukan hanya enten. Saya tampa malah wong jopo. Jadi bocah dhewe kader, oke, loyalitas ya, faktor loyalitas. Nomor loro nih lamun padha-padha orane, ya wong tuane lah. Wong tuane kader. Nek wis padha-padha ora ono. Jadi ono standar, loyalitas itu penting. NU akan segera bubar kalau tidak loyal. Demikian pula dengan organisasi di bawah NU, Badan Otonom Laksana Lembaga. Bubarnya orang loyalitas. Jadi saudaraku, kualitas itu iya, tetapi loyalitas nomor satu. Saya NU, saya itu NU gitu. Kualitas dibangun dari situ. Jadi, ketika tadi itu di ono 2 orang calon ketua NU, misalkan, sing siji kualitas akademiknya luar biasa, wah cewake, sapa iso, ora patek nyantri, mau bapaknya ora santri, santri. Sing iki bapaknya ora santri, tapi dia santri, kualitasnya biasa-biasa saja, tapi dia loyal loh, loyal sebagai seorang santri loyal toh. Menurut saya ambil yang ini, yang santri tadi. Yang santri. Ojo kok sing anake santri, bocah sing santri iku lho. Syukur-syukur ya ki santri, ya anake santri. Ini penting untuk mengamankan supaya NU akan tetap jumeneng. Ibnu, Ansor, NU, PBNU, Fatayat, Muslimat, tetap jumeneng. Loyalitas. Tapi kita juga sekarang sedikit dulu ya Mas, ketika pencalonan ketua PW misalkan sekarang harus S1 misalkan seperti itu. Jadi tidak ada tempat untuk yang murni benar-benar santri atau itu. Saya rasa wajar-wajar ini ngono. Dia harus S1, tapi kudu ono syarat dia juga harus santri. Oh iya, lha nek ora gunane no. Tadi itu percontohannya saya contohkan. Siji, akademiknya oke, dia itu sudah S1, S2, S3, S2, macam-macam S. Sing sijine maneh santri. Tapi karena memang PW, ya maklum lah, PW ya kudune secara akademik dia juga mempunyai status, yaitu S1 lah, paling ora wajar. Ojo disepelekke itu, tapi dia harus santri. Jadi kudu ono syarat itu. Harus S1, jangan hanya S1 tok, harus santri yang mondok atau pernah mondok, harus dimasukkan itu syarat itu. Ada nih sok aku. Siap. Ingat ya. Ingat itu, kudu itu. Ingat saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat ya bahwa semua tingkatan NU sampai ke bawah Ibnu harus ono syarat pernah nyantri di pondok pesantren. Nyantri di pondok pesantren manggon. Sebagai santri biasa atau santri dalam apa-apa ae. Yang penting pernah di pesantren. Tahu mondok di pesantren. Orang mau tonggone pesantren. Tapi mau tahu mondok di pesantren. Ora tahu, ora kok mau aku tahu ngaji di ngene kono, di pesantren kono tapi mulai. Kalong ora untuk mondok. Apa gunane wong NU iku lahir saka pondok. Ada istilah pondok itu NU kecil, NU itu pondok pesantren besar, pesantren besar. Istilah itu nih aku kualik. Pesantren itu NU besar, NU itu pesantren kecil. Loh, NU itu lahir dari pesantren kok. Loh lah iya, bawa jaran cilik itu, yo ora kualik itu.
pesantren itu mbok-mbokane NU. Jadi dialah yang besar. Pesantren itu NU besar. NU itu pesantren kecil. Jadi aja nglirwake pesantren. Syarat pengurus NU sampai ke tingkat yang paling bawah ning-nggon Ibnune, sampai tingkat yang paling bawah semua syaratnya kudu pernah. Zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi ku ana sahabat sing mondok ning Kanjeng Nabi lagi orang dino. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Kowe kangen omahmu, Jong?" "Nggih ya Rasulullah." "Ya ya mulai panjang umat itu kalau dadi pemimpin umatmu. Mondok orang dino kon mulai dadi pemimpin." Ono ta ora? Ono. Jangan kan orang dino. Lan iso dadi berdadi. Jangan kan orang dino. Ya ketemu sedelok ngene ae. Ketemu perapatan lagi, ketemu iso cerita macam-macam. Aku ngobrol karo Niam. Niam kan. Rapayu rapi. Ora dawa-dawa. Wes dawa-dawa. Payu. Payu. Soben. Lagi ketemu sak kelelapan kok iso cerita panjangnya ra karuan. Dan rong dino. Wah, ilmu yang didapatkan. Yang terpenting adalah mensinkronkan antara otak karo rasane. Meripat karo telingane. Delok, ngrungokke, ngrasake, nyifati. Kabeh iku dadi ilmu. Ketemu sedelok tok ya. Sak kelilapan iso cerita dewa-dewa. Di amoni perapatan ngene. Sepeda motor bungkus sian ora perapatan pasem perapatan langsung ngono masjid ngarep ana alun-alun lucu kok dawa-dawa muser-muser meneh sing ahli nulis wargane ra karuan iku anak sekolah 8 tok lan orang dino dari sak bulan rong bulan mondok pokoknya syarat mutlak yang tidak bisa tidak menurut saya kader NU sak badan otonomi kabeh di semua tingkatan sampai ke tingkat ranting wajib tahu mondok eling-eling senajan mesti dino ya aja mesti dino semangat ya ben ayo mondok lha kok gunane RMI gawe program ayo mondok ora dinggo karo nah terus ana undang-undang pesantren barang jadi kita itu bukan karo Pak Jokowi wis dimulyakno kaya ngene iki wis dimulyakno kaya ngene iki lha kok malah kita tidak bisa menerimakan dengan membuat program atau dengan membuat persyaratan minimal. Ya aneh. Ora syukur jenenge la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi. Mulane dikai COVID-19. Gak gelem syukur ini 4 itu. Masyaallah. Takon apa neh kowe takon yang ini mungkin dari teman-teman yang mau tanya Pak Aspuri katakan apa ya? Alhamdulillah. Kopi ini kan? Ibnu tahu Ibnu? Tahu ya. Malah udah ketua Pak milih. Iya, adik Udin malah jadi ketua. Malah milih adik Udin. Iya. Ketua cabang jadi ketua malah ngilang. Ya Mekah itu. Mekah ya. Kemudian dari yang dulu setelah dulu dan sekarang yang akan datang menurut saya ini selain santri dan kualitas loyalitas tadi, kuantitas bagaimana? Apakah kita perlu banyak kader kemudian? Saya rasa wong iku mengikuti kan. Ketika wong iku ndelok morale pengurus Ibnu secara moral wonge karaktere kuat, akhlaknya apa, ngono ya. Ternyata juga berkualitas. Itu akan mengikuti faktor loyalitas. Ternyata kader Ibnu juga diterima nih. Sing jenenge daftar-daftar apa penggawean-penggawean nggon penggaweane wong-wong NU
sing diterima itu justru sing saka kader Ibnu. Akhirnya kader Ibnu ne mlaku payu. Kuantitas akan mengikuti tadi. Kuantitas akan mengikuti kualitas dan karakter tadi itu. Baik kualitas apa jenis akademik maupun kualitas karakternya. Aku pada kuate, wah laki api, yo, wah itu santri Gus Saiful, misalkan gitu ya, laki api yo, Bang Mustafa, misalkan gitu yo, terus apa itu, aku sekolah yo, ini yo, kuliah, kelas jauh, sembarangan pokoknya lumayan, KPMD, lumayan, terus akhirnya kelihatan organisasi ini maju, mereka mau loyal dan kualitasnya terbangun. Akhirnya wong-wong pada gelem mlebu. Mau sekali lagi itu dibangun mulai dari tingkat dasar. Nek Ibnu wis terbangun kaya ngene mau, begitu dia jadi pengurus Ansor, dia akhirnya jadi pengurus LP Ma'arif, jadi pengurus Pagar Nusa, jadi pengurus apa ae, akhirnya yo loyal dan kualitas. Karakter dan rasa dan rasio. Terus terbangun kabeh loro-lorone, akhirnya kuantitas jumlah wong tambah. Yo iki mulai sampe daftar Ma'arif ditampa sampe penuh kok. Ngono. Sing kecelakaan sejarah iki orang Ma'arif kok ora gelem nampa saka Ibnu, malah jikuk saka kader-kader liyane kecelakaan. Wis kadung yen neh wis enteni sak matine ae. Wis mati genteni saka Ibnu, mati genteni saka Ansor ngono. Pensiun genteni. Kecelakaan sejarah soal iku wis. Sing wis yo wis sing durung dibangun. Nggih mangke Gus menawi atau manipulasi kita Ya ada di. Halo, LP Ma'arif Lasem. LP Ma'arif Lasem kepengin nguripno Ibnune, kepengin nguripno Ansore, kepengin nguripno Fatayate, Muslimate, IPPNU-ne, terima kader-kader Ibnu IPPNU dari standar minimal. Asal wis memenuhi standar minimal, bukan hanya Ma'arif Lasem ya, Ma'arif dimanapun ya Anda ya. Se-Indonesia, Ma'arif se-Indonesia, dan yang punya pekerjaan-pekerjaan se-Indonesia, Anda punya pabrik roti, terima itu IPPNU. Ibnunya, Ibnu kan itu bagian ngadoni ya, bagian ngadoni roti. Iya, terimonen kanggo gedekno, wes niati kanggo gedekno NU, niati kanggo gedekno santri, niati kanggo gedekno pesantren wis ngono. Beres. dari Itu ngono. Alhamdulillah. sampun sudah hampir 1 jam karena temanya kita mengintip. Lumpai wong ngintip. Ya mengintip itu ora liwat. Mengintip ya liwat. Ngintip nginceng. Oke. Statement terakhir dari Gus Zaim sampaikan pada seluruh teman-teman yang ada di forum untuk kita ribon Ya, closing statement saya, oke, tadi itu betul tuh. Bersemangatlah untuk membangun NU melalui organisasi kader terkecil yaitu Ibnu dan IPPNU. Insya Allah separingi barokah. Barokah itu ziyadatul khair, sesuatu yang sifatnya bagus dan diridhoi Allah. Wong sugih semakin sugih belum tentu barokah. Tapi nek wong iki mau ora patek sugih lah, tapi kualitas ning pengiran iku apik jenenge barokah. Syukur-syukur tambah sugih, tambah kualitasnya apik ning pengiran barokah. Salah satu jalan untuk menuju kualitas yang terbaik adalah berkhidmah ning nggon itu. Beribnulah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.